Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Naimah, NIM 2103096053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis paragraf kohesif dan koherensif. Pengertian paragraf menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dalam penulisan, dimulai dengan garis baru. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan. Pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang memaparkan suatu peristiwa secara kronologis dan memiliki alur yang pasti. Paragraf ini sering digunakan sebagai media dalam penulisan karya tulis yang menuntut penggambaran alur cerita tersebut. Struktur paragraf naratif sering ditemukan dalam buku fiksi ataupun buku-buku yang membutuhkan kisah sebagai penyokong utama. 2. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menyajikan kejadian suatu peristiwa yang bertujuan untuk melakukan reteller atau pemberitahuan kembali kepada pihak lain. Jenis-jenis paragraf ini menggunakan bahasan untuk menjawab 5W plus 1H. What, who, when, where, we, who. Sehingga informasi yang tertera bersifat lengkap. 3. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang berisi gagasan dan ditujukan untuk membujuk dan mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh sang penulis. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini bersifat deduksi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. 2. Paragraf induktif. Berkebalikan dengan paragraf deduktif, gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Paragraf ini diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi pendukung gagasan utama. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki ide pokok di bagian awal dan akhir kalimat. Paragraf jenis ini dapat dikatakan paragraf hasil percampuran antara paragraf deduktif dan induktif. Kohesif. Kohesif adalah hubungan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Kohesi merupakan aspek formal dalam tata bahasa, terutama dalam organisasi. Sintaksis yang terdiri dari kalimat dalam rangka menghasilkan tuturan yang utuh. Maka dari itu, kohesif harus direalisasikan ke dalam 3 sistem bahasa, yaitu sistem semantik atau makna, sistem leksik, programatikal atau bentuk gramatikal, leksikal, morfologis, dan fonologis atau tulisan dan bunyi. Kohesi mengacu pada hubungan antara kalimat dalam wacana, baik dalam tataran gramatikal maupun dalam tataran
sehingga tercapailah pengertian yang koheren. Kohesi merujuk pada perpantauan bentuk yang terdiri dari kohesi gramatikal atau grammatical cohesion dan kohesi leksikal atau lexical cohesion. Jenis kohesif leksikal memiliki hubungan antara unsur secara sematis dalam wacana. Kohesi leksikal merupakan pendukung keutuhan sebuah wacana selain kohesi gramatikal. Alat kohesi leksikal adalah sinonim, antonim, ekuivalensi, repetisi, dan kolokasi. Tujuan dari penggunaan alat kohesi tersebut adalah untuk mendapatkan efek intensitas makna, keindahan bahasa, dan kejelasan informasi. Kohesi leksikal dapat terjadi melalui pemilihan kata yang secara ketat dilakukan demi adanya hubungan bentuk atau makna di antara suatu kata dengan kata lain yang sudah digunakan sebelumnya. Kohesi gramatikal adalah hubungan kohesi yang dicapai dengan cara menggunakan bagian sistem gramatikal dan hubungan antar unsur. Alat kohesi gramatikal mencakup referensi, substitusi, eleksis, dan konjungsi. Koherensif. Koherensif menurut ilmu linguistik merupakan kepaduan antar satuan lingual dalam teks atau tuturan. Koherensi juga berarti sebuah hubungan semantis antar kalimat atau antar bagian sebuah wacana yang keberadaannya berfungsi untuk menciptakan kepaduan antar bagian dalam teks ataupun tuturan. Hubungan ini mencakup hubungan sematis antar kalimat, hubungan antara proposisi atau dengan proposisi lain, dan juga antar makna satu dengan makna yang lain. Jika sebuah teks atau tuturan tidak memiliki koherensi, maka hubungan semantik pragmatiknya pun menjadi tidak logis. Jenis koherensif. Koherensif hubungan adiktif. Jenis koherensif ini dapat ditilik melalui konjungsi koordinatif yang digunakan pada teks atau tuturan, misalnya pada penggunaan kata dan, tetapi, atau juga makna yang sama pada kata-kata tersebut. Koherensif hubungan kausal. Jenis koherensif ini dapat ditelusuri berdasarkan penggunaan konjungsi subordinatif seperti karena, meskipun, asalkan, dan lain sebagainya. Perbedaan kohesi dan koherensif. Perbedaan antara kohensif dan koherensif pada sesuatu yang terpadu atau yang berpadu. Pada kohensif, yang terpadu adalah unsur-unsur lahiriah teks tersebut, struktur lahir atau tata bahasa. Penggalan teks percakapan dua orang berikut dapat dijadikan contoh. Hai, apa kabar? Oh, kamu kabar baik, tinggal di mana?
masih di tempat yang dulu, ya disitulah saya tinggal sampai sekarang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.